Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bugis Tanite. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara menajamkan gunting. Nah, di sini saya mendatangi ahlinya. Nah, ini saudara saya sudah puluhan tahun bergelut di dunia jahit. Tentunya beliau sangat ahli dalam media asah khususnya gunting. Ya, karena setiap guntingnya tumpul pastinya harus ditajamkan dan tentu tumpul-tumpul sedikit harus dimaksimalkan ketajamannya ya, karena harus eksklusif jadinya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nanti saudara yang jelaskan teknik-tekniknya. Oke, ini nih mungkin dia guntingnya mau ditajamkan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam dunia jahitan, senjata yang paling ampuh, maksudnya senjata yang kita miliki itu adalah pertama adalah gunting, ya. Gunting, kemudian meter dalam dunia jahitan. Nah, kalau untuk dunia jahitan itu tentu kita harus mempunyai gunting yang berkualitas bagus, ya, karena itu juga menentukan kualitas kinerja kita, ya. Contoh misalnya kita perlihatkan dulu di sini hasil jahitannya, ya tentunya itu kan harus ada kesinambungan antara gunting dan hasil jadinya pakaian, ya, bisa kita perhatikan, ya, tingkat kerapiannya, ya, bisa. Nah, tentu untuk memelihara gunting ada bermacam-macam tekniknya orang, tetapi kalau saya mempunyai gunting ini tentu saya harus mempunyai teknik tersendiri. Jadi saya memelihara gunting itu betul-betul saya rawat, ya. Saya rawat, artinya cara merawatnya itu bukan bilang dikasih masuk dalam lemari, bukan. Tetapi cara merawatnya itu asalnya posisi gunting harus posisi tajam, kemudian hindari namanya jatuh, namanya gunting, ya, hindari namanya jatuh gunting apapun itu, karena setiap gunting itu apabila jatuh otomatis akan mengalami perubahan, ya, termasuk bagian ininya ini. Jadi kalau gunting-gunting biasa itu kalau jatuh jelas ini akan bergerak, apalagi kalau jatuhnya seperti ini, misalnya jatuhnya ke bawah kemudian di lantai, apalagi kalau lantai keramik jatuhnya seperti ini, terbuka seperti ini, itu akan saya yakin posisinya ini akan rusak dan akan bergerak. Kalau bergerak otomatis makanannya pasti sudah tidak bagus lagi, ya. Nah, di sini bagaimana cara saya untuk mengasah gunting? Kita bisa lihat dulu anunya, apanya ini, makanannya, guntingnya, ya. Ini posisi agak tumpul, ya, tidak terlalu tumpul juga karena sering saya pakai, tapi ini posisi agak tumpul karena jarang saya asah. Nah, ini kita perhatikan, kalau mendorong seperti ini berarti posisinya tumpul, ya. Kalau mendorong seperti itu, ya, kain terdorong, ya. Bisa lihat kita di sini contoh yang lain. Kalau kain terdorong berarti posisi guntingnya itu tumpul, ini, ya. Nah, terdorong, ya, ini nih posisi kain terdorong. Tapi kalau nanti sudah tidak terdorong berarti itu posisi gunting sudah tajam. Nah, kita mau asah dulu, ya. Cara mengasahnya kita sediakan dulu batu asah. Kalau di sini orang sebut batu asah Cina, ya. Cina karena ini tulisannya Cina, makanya diasah pakai batu asah Cina. Nah, cara mengasahnya supaya alasnya tidak terlalu kotor karena ini meja jahitan, ya, meja guntingan, jadi kita alasi dulu dengan kain. Coba ya, kita balik dulu. Jadi kita alasi, kemudian kita pakai yang permukaan yang halus, ya, bukan yang kasar, jadi kita pakai permukaan yang halus, kita letakkan, kemudian kita siram dengan air biasa, ya. Ini air biasa saja. Nah, kita siram, kemudian kita asah, ya, kita asah. Jadi cara asahnya itu seperti ini. Gunting itu kan permukaan luarnya kan serong, ya,
ini permukaan luarnya serong, kanan kiri seperti itu ya, serong. Jadi yang diasah itu adalah permukaan luarnya dengan teknik 1 kali dorong ya, teknik 1 kali dorong seperti ini. Kita letakkan guntingnya seperti ini, keserongannya harus rata, jangan terlalu serong seperti ini, jangan juga terlalu berdiri, karena kalau terlalu berdiri nanti guntingnya rusak ya. Jadi kita keserongannya rata sesuai dengan alur keserongannya dari pabrik ya. Kemudian cara dorongnya itu searah saja ya, agak serong baru searah seperti ini. Pelan-pelan kita dorong. Jadi sekedar informasi juga, kalau gunting itu ya bermacam-macam merek ya. Setiap merek itu biasanya juga lain-lain harganya. Kalau gunting saya ini ya artinya lumayan juga sih harganya, itu sampai harga 600.000 satu unit gunting ya, satu buah gunting. Ini mereknya gunting saya Dragonfil ya, Dragonfil. Kalau biasa orang sebut merek capung, tapi karena sudah berkarat makanya hilang merek capungnya di sini ya, ada merek capungnya. Jadi kalau memilih gunting juga itu kan banyak ya, banyak. Ada kalau di sini ada harga-harga 80.000, ada 150 ya. Tapi kalau untuk saya pakai motong pakaian ya saya pakai gunting yang ini. Kecuali kalau pakai jahit ya saya pakai gunting-gunting biasa saja. Jadi ini dorongnya itu rata ya, jangan dibolak-balikkan begini, jangan dibolak-balikkan, nanti tumpul itu. Nah, bisa saja guntingnya rusak kalau dibolak-balik satu arah. Nah, kemudian kita ambil lagi posisi sebelahnya satu arah juga ya. Nih. Kalau kita penjahit, yang diutamakan ketajamannya itu adalah ujung gunting ya, yang diutamakan ketajamannya adalah ujung gunting. Kenapa? Karena pada saat kita membuat saku lubang itu yang digunakan adalah ujung gunting ya. Jadi kalau ujung guntingnya tumpul ya otomatis sakunya juga tidak rapi ya, sakunya juga tidak rapi. Nah sementara kalau kita di dunia jahitan ya kita mengutamakan kerapian supaya pelanggan juga puas. Tapi kalau senjata kurang bagus ya bagaimana caranya mau puas kalau senjata kurang bagus. Makanya kita harus pelihara ini, karena senjata penjahit itu adalah gunting yang utama. Nah kita basahi dulu 1 kali lagi, kita dorong. Bisa kita praktekkan nanti di rumah ya, yang dorong ya, bisa kita coba dengan kain yang sama. Kalau sudah tidak terdorong nanti kainnya, berarti posisi gunting sudah tajam. Kita cek di sini. Kalau tidak terdorong berarti posisi gunting sudah tajam. Ini. Oh itu dulu. Oh, iya. Jadi serat kainnya berbeda ya. Nah, ini sudah agak tajam. Jadi sampai ujung. Ini. Sampai ujung. Ini. Nah, bagaimana kalau kita tes dengan yang kain yang tebal? Ya. Kita misalnya ambil kainnya di sini. Kita lipat 1 kali. Ya, kita lipat 1 kali. Jadi posisi kain sudah 2 lapis, kemudian kita lipat lagi, posisi kain sudah 4 lapis ya. Kemudian kita balik lagi, posisi kain sudah 8. Kita balik lagi,
berarti posisi kain sudah 16 ya, 16 susun. Kita coba kita tes dengan gunting ini yang sudah kita asah, apakah dapat gunting ini atau tidak. Ya, kita perhatikan ya, berarti berhasil ya, berarti ini gunting sudah cukup lumayan tajam. Nah, bagaimana kalau misalnya cuma satu lembar kain saja ya, otomatis jalan ya, tidak ada kendala ya. Nah, jadi ini kalau gunting bermasalah itu biasanya kalau begini langsung narik begini modelnya ya. Kalau tidak tajam. Oke, jadi itulah ilmu yang sempat kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa dicoba untuk sahabatku yang mungkin lagi penat-penatnya karena mungkin ada gunting yang lagi tumpul. Jadi di sini bukan cuma gunting kain saja ya, ini bisa diterapkan untuk gunting biasa, gunting kertas, gunting rambut atau sejenisnya ya. Jadi ini bukan hoax karena memang beliau ahlinya. Ya, jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.